Krisis energi global pada tahun 2026 menurut saya bukan sekadar masalah pasokan biasa, melainkan sebuah tanda serius bahwa sistem energi dunia saat ini sudah mulai rapuh dan tidak mampu lagi mengikuti dinamika perkembangan global. Ketergantungan yang berlebihan terhadap bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam membuat banyak negara berada dalam posisi yang sangat rentan ketika terjadi gangguan, baik itu konflik geopolitik, embargo, maupun gangguan distribusi. Dalam pandangan saya, kondisi ini mencerminkan kurangnya kesiapan dunia dalam menghadapi perubahan besar yang seharusnya sudah diprediksi sejak lama. Dunia seakan terlalu nyaman dengan sistem lama, tanpa benar-benar mempersiapkan alternatif yang kuat dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa krisis ini bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti konflik antar negara, tetapi juga oleh kesalahan kebijakan yang terjadi selama bertahun-tahun. Banyak negara yang menurut saya terlambat dalam mengembangkan energi alternatif dan masih bergantung pada impor energi dari negara lain. Hal ini membuat posisi mereka semakin lemah ketika harga energi global mengalami lonjakan. Seharusnya, sejak awal, negara-negara tersebut sudah mulai membangun kemandirian energi agar tidak mudah terpengaruh oleh situasi global yang tidak menentu. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa krisis energi ini menjadi bukti bahwa koordinasi global dalam sektor energi masih sangat kurang. Negara-negara cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya strategi bersama yang solid untuk menghadapi potensi krisis. Padahal, energi merupakan kebutuhan utama yang menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari industri, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga. Tanpa kerjasama yang kuat, menurut saya akan sangat sulit untuk menciptakan stabilitas energi yang merata di seluruh dunia. Dengan melihat kondisi ini, saya menilai bahwa krisis energi global 2026 seharusnya menjadi momentum penting bagi dunia untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Tidak cukup hanya dengan solusi jangka pendek seperti menambah pasokan atau menstabilkan harga, tetapi perlu adanya perubahan sistem yang lebih mendasar. Menurut saya, dunia harus mulai berani beralih ke sistem energi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas. Jika tidak, krisis serupa kemungkinan besar akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar di masa depan. Saya melihat dampak krisis energi ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dari kenaikan harga bahan bakar, listrik, hingga biaya transportasi yang semakin tidak terjangkau. Kondisi ini menurut saya sangat memberatkan, khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah yang harus mengatur ulang kebutuhan sehari-hari agar tetap bisa bertahan. Tidak hanya itu, kenaikan biaya energi juga secara tidak langsung mendorong naiknya harga kebutuhan pokok seperti makanan dan barang sehari-hari, sehingga tekanan ekonomi semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Dalam pandangan saya, situasi ini menunjukkan bahwa krisis energi global 2026 menjadi ujian besar bagi pemerintah di seluruh dunia dalam melindungi rakyatnya. Jika tidak ada langkah yang cepat dan tepat, dampak yang dirasakan masyarakat bisa semakin parah dan berpotensi memicu masalah sosial yang lebih luas. Lebih lanjut, saya berpendapat bahwa dampak krisis ini juga memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju mungkin masih memiliki cadangan energi dan kemampuan finansial untuk mengatasi lonjakan harga, sementara negara berkembang harus berjuang lebih keras untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Hal ini menurut saya menciptakan ketidakadilan global yang semakin nyata, di mana negara yang paling rentan justru menanggung beban yang lebih berat. Selain itu, saya menilai bahwa respons pemerintah di berbagai negara masih belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi situasi ini. Beberapa kebijakan seperti subsidi energi memang membantu, tetapi seringkali tidak tepat sasaran atau hanya bersifat sementara. Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mulai membangun sistem perlindungan ekonomi yang lebih kuat agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak setiap kali terjadi krisis energi.
Dengan kondisi seperti ini, saya berpendapat bahwa krisis energi global 2026 menjadi ujian besar bagi pemerintah di seluruh dunia dalam melindungi rakyatnya. Jika tidak ada langkah yang cepat dan tepat, dampak yang dirasakan masyarakat bisa semakin parah dan berpotensi memicu masalah sosial yang lebih luas. Di sisi lain, saya berpendapat bahwa krisis energi global ini justru dapat menjadi peluang besar untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil selama ini menurut saya telah membuat banyak negara terjebak dalam sistem yang tidak stabil dan rentan terhadap guncangan global. Dengan adanya krisis ini, negara-negara dipaksa untuk berpikir ulang dan mulai mencari solusi yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan energi surya, angin, air, hingga bioenergi. Menurut saya, kondisi ini bisa menjadi titik awal perubahan besar jika dimanfaatkan dengan serius. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini sudah semakin maju dan lebih terjangkau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menurut saya membuka peluang besar bagi banyak negara, termasuk negara berkembang untuk mulai beralih tanpa harus menunggu terlalu lama. Bahkan, jika dikelola dengan baik, energi terbarukan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi sumber ekonomi baru melalui ekspor energi bersih. Namun, saya juga berpendapat bahwa peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika ada kemauan politik yang kuat dan dukungan investasi yang memadai. Tanpa komitmen yang jelas dari pemerintah dan sektor swasta, transisi energi hanya akan berjalan lambat. Menurut saya, krisis ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi semua pihak untuk bergerak lebih cepat, bukan justru menunda perubahan. Dengan demikian, saya menilai bahwa krisis energi global 2026 bukan hanya membawa dampak negatif, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk menciptakan sistem energi yang lebih baik di masa depan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, krisis ini bisa menjadi momentum penting untuk membangun dunia yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam hal energi. Namun demikian, saya juga menilai bahwa proses transisi menuju energi terbarukan tidak bisa dilakukan secara instan dan penuh dengan berbagai tantangan yang kompleks. Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur baru seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, hingga sistem penyimpanan energi yang stabil. Menurut saya, hal ini menjadi kendala utama bagi banyak negara, terutama negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan anggaran. Di sisi lain, kebutuhan energi harus tetap terpenuhi setiap hari, sehingga pemerintah berada dalam posisi sulit antara mempertahankan sistem lama atau mulai beralih ke sistem baru yang lebih berkelanjutan. Lebih lanjut, saya berpendapat bahwa tantangan transisi energi tidak hanya datang dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Pengembangan energi terbarukan memerlukan teknologi yang canggih, tenaga ahli yang kompeten, serta riset yang terus berkembang agar sistem yang dibangun benar-benar efisien dan dapat diandalkan. Tanpa persiapan yang matang, menurut saya transisi ini justru bisa menimbulkan masalah baru, seperti ketidakstabilan pasokan listrik atau biaya produksi energi yang semakin tinggi, yang pada akhirnya kembali membebani masyarakat. Selain itu, saya juga melihat adanya hambatan dari sisi kepentingan industri yang selama ini bergantung pada bahan bakar fosil. Perusahaan-perusahaan besar di sektor minyak dan gas tentu memiliki pengaruh yang kuat dalam kebijakan energi di berbagai negara. Menurut saya, tidak sedikit dari mereka yang cenderung mempertahankan sistem lama demi menjaga keuntungan bisnis, sehingga hal ini bisa memperlambat perubahan menuju energi bersih. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan komitmen kuat dari pemerintah, proses transisi ini berpotensi berjalan sangat lambat, bahkan terhambat. Di sisi lain, saya menilai bahwa perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua orang siap untuk beralih ke energi terbarukan, terutama jika hal tersebut dianggap lebih mahal atau kurang praktis. Edukasi dan sosialisasi menurut saya sangat penting agar masyarakat memahami bahwa transisi energi bukan hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi investasi untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan berbagai tantangan tersebut, saya berpendapat bahwa transisi energi membutuhkan perencanaan yang matang, strategi jangka panjang, serta kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Tanpa kolaborasi yang baik dan komitmen yang konsisten, upaya menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan akan sulit tercapai secara optimal, dan dunia akan terus berada dalam bayang-bayang krisis energi yang berulang. Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa krisis energi global 2026 merupakan momen penting yang bisa menentukan arah masa depan dunia, terutama dalam hal bagaimana manusia mengelola sumber daya energi. Krisis ini bukan hanya sekedar peristiwa sementara, tetapi menurut saya merupakan sinyal kuat bahwa perubahan besar sudah tidak bisa lagi ditunda. Dunia dihadapkan pada pilihan yang sangat krusial, yaitu tetap bertahan dengan sistem lama yang penuh resiko atau berani bertransformasi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan aman. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa krisis ini dapat menjadi titik balik jika dimanfaatkan dengan bijak oleh setiap negara. Dalam pandangan saya, negara yang mampu mengambil langkah cepat dan tepat akan memiliki keunggulan di masa depan, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun ketahanan energi. Sebaliknya, negara yang lambat beradaptasi kemungkinan besar akan terus tertinggal dan semakin bergantung pada pihak lain. Hal ini menurut saya akan memperlebar kesenjangan global jika tidak ada upaya bersama untuk menciptakan keseimbangan. Namun saya juga menilai bahwa peluang tersebut hanya bisa terwujud jika ada kesadaran kolektif dari seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Tanpa adanya kerjasama yang kuat, krisis ini justru bisa menjadi ancaman yang berkepanjangan. Menurut saya dibutuhkan komitmen nyata, bukan sekedar wacana, untuk benar-benar mengubah sistem energi dunia menjadi lebih baik. Selain itu, saya berpendapat bahwa krisis energi ini juga mengajarkan pentingnya kemandirian dan efisiensi dalam penggunaan energi. Negara-negara tidak bisa terus bergantung pada sumber daya luar tanpa mempersiapkan cadangan dan alternatif sendiri. Dalam hal ini, menurut saya, inovasi dan kesadaran masyarakat dalam menghemat energi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak krisis. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa krisis energi global 2026 bisa menjadi awal dari perubahan besar menuju masa depan yang lebih baik jika dimanfaatkan dengan tepat. Namun jika diabaikan atau ditangani setengah hati, saya khawatir krisis ini akan terus berulang dan membawa dampak yang lebih besar bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang.